Baik, sudah mulai direkam ya, Pak? Oke, siap, Bu. Ya, siap. Oke. Baik, monggo jenengan bisa memulai percakapan untuk coaching kali ini, kasus 1. Oke. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang Pak Apakah Saifullah. Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Alhamdulillah ada waktu luang, Pak. Bagaimana? Ada yang mau kita bicarakan? Oke. Saya juga kebetulan lagi nggak ada jam mengajar ini. Oke. Silakan. Terima kasih, Bu. Mohon maaf, Bu ya. Saya jadinya mengganggu waktunya. Iya, Pak, monggo. Begini, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Silakan. Gini, Bu ya. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan saat mengajar materi operasi aljabar di kelas 7B. Apakah Bu Rindarti bisa membantu saya? Insya Allah bisa, Pak, dengan senang hati. Apa yang mau Pak Saif ceritakan untuk kesempatan kali ini? Oke, begini Bu. Saat mengajar materi operasi aljabar di kelas 7B, dari 32 siswa yang berhasil mencapai KKM, itu ternyata hanya 8 anak saja, Ibu. Oh, gitu ya. Jadi menurut Pak Saiful, dari pembicaraan ini nanti apa yang panjenengan harapkan? Sebenarnya saya hanya ingin mengharapkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi di kelas 7B, Bu. Menurut Pak Saiful, apa saja sih yang membuat siswa kelas 7B ini pada materi operasi aljabar banyak yang mendapat nilai di bawah KKM? Kalau saya lihat dari hasil refleksi umpan balik, ini ternyata siswa merasakan kesulitan dalam hitung dasar matematika, khususnya pada operasi hitung bilangan bulat. Kalau saya lihat dari hasil analisis koreksi jawaban siswa, khususnya pada soal uraian, ini rata-rata mereka hitung dasarnya masih rendah, Bu. Itu ya, Pak. Nggih. Berarti kalau boleh tahu, operasi hitung dasar pada matematika yang rendah itu yang bagaimana ya, Pak? Oh, gini Bu. Maksudnya itu lebih dari 50% anak ini materi menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada operasi hitung bilangan bulat itu tidak bisa. Bahkan itu ada anak dalam menghitung 5 dikurang 7 itu tidak bisa, Bu. Oh, Gitu, Bu. begitu ya Pak keadaannya. Iya. Menurut Bapak selaku guru mapel matematika, ada nggak ya kaitan kira-kira antara penguasaan hitung dasar dengan materi operasi aljabar? Kaitannya, Bu ya, begini. Yeah. Gini, Bu. Dalam belajar materi operasi aljabar, ini materi yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah penguasaan materi hitung dasar matematika. Terlebih yaitu pada operasi aljabar. Tentu penguasaan operasi hitung bilangan bulat harus terkuasai terlebih dahulu. Sehingga kalau ini tidak bisa menguasai secara otomatis untuk belajar operasi aljabar, tentu siswa tersebut akan kesulitan, Bu. Oh, gitu ya Pak. Berarti operasi dasar hitung itu menjadi landasan pertama ya untuk operasi aljabar. Berarti menurut Pak Saifullah nih, kira-kira hal apa sih Pak yang nantinya bisa membantu siswa, membantu anak-anak untuk menguasai operasi dasar hitung pada matematika? Karena ini saya adakan program bimbingan, Bu.
seperti Bagus, Pak. program bimbingan remedial pembelajaran gitu. Gitu Dengan ya, Pak. cara melakukan pembelajaran ulang tentang hitung dasar matematika, yaitu materi operasi hitung bilangan bulat. Oh, rencananya seperti itu ya, Pak. Kalau boleh tahu bimbingan khusus Ya, seperti apa sih, Pak, yang nanti mau jenengan rencanakan ke depannya? nah, Bimbingan ya khususnya itu bimbingannya seperti apa? berupa itu Ibu, seperti pembelajaran remedial itu, pembelajaran ulang. Oh, gitu ya. Baik. Saya pikir rencana Bapak untuk melakukan bimbingan khusus bagus ya Pak ya. Saya juga sependapat dengan Pak Saifullah. Terus kaitannya dengan metode Pak. Ini nanti yang Bapak mau terapkan agar siswa lebih cepat memahami, rencananya seperti apa Pak Saifullah? Ini saya akan menggunakan metode diskusi dengan tutor sebaya, yaitu teman sekelas yang memiliki kecepatan belajar lebih. Wah, keren. Bagus itu Pak. Saya juga setuju. Selain metode tadi Pak, kira-kira media apa nanti yang Bapak mau gunakan? Mungkin untuk melengkapi Iya, proses pembelajaran di operasi hitung biar anak lebih tertarik, lebih interest gitu. Medianya mau iya, rencananya seperti apa, Pak? iya betul Bu. Jelas ini saya juga akan menggunakan media. Media yang akan saya gunakan ini berupa video tutorial cara cepat hitung operasi bilangan bulat. Itu Bu. Iya, gitu ya Pak. Bagus Pak. Berarti rencananya Bapak juga akan membuat tutorial untuk cara cepat hitung operasi bilangan bulat tadi ya. Iya, iya. Iya Bu. Harapan Pak Saifullah, apa sih yang Bapak inginkan dari setelah melakukan pembelajaran ulang tadi? Tentu ada harapannya ya. Iya. Saya ingin dalam pembelajaran ulang tersebut, siswa ini dapat menguasai materi operasi hitung bilangan bulat, sehingga dalam pembelajaran materi operasi aljabar dapat dengan mudah mereka pahami. Oke. Jadi kalau misalnya saya simpulkan nih Pak ya, agar siswa bisa memahami materi operasi aljabar, maka perlu bimbingan ya Pak dalam pembelajaran materi operasi bilangan bulat tadi. Bisa yang jenengan mau terapkan metode diskusi atau tutor sebaya. Begitu ya Pak? Iya, benar sekali Bu. Wah, Contohnya seperti ini itu Pak. Bu. Oke, dari sini Pak, dari yang sudah Bapak sampaikan di perbincangan tadi tentang apa namanya kasus dan identifikasi tadi, rencana Bapak selanjutnya ini seperti apa yang terdekat dalam skala prioritasnya? Saya ingin segera melakukan bimbingan berupa ini pembelajaran ulang pada materi operasi bilangan bulat dengan metode diskusi dan menggunakan tutor sebaya. Wah, sip. Berarti dalam melaksanakan program tutor sebaya itu tentu beberapa pihak yang kira-kira Bapak akan melibatkan siapa saja untuk program bimbingan tersebut? Ya, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, wali kelas, dan rekan guru matematika, serta orang tua murid, Bu. Wah, sip nih Pak. Berarti sudah ada kolaborasi ya antara Iya, guru, betul. kemudian wali kelas, dan orang tua siswa. Setuju saya Pak. Oke. Baik, berikutnya jika misalnya langkah atau program tersebut sudah terlaksana dengan baik, apa sih yang Bapak akan lakukan? Saya akan membuat program pembelajaran ulang, terus jadwal bimbingannya juga, dan strategi pembelajarannya, Bu. Oke.
Baik, Pak. Saya juga setuju tentang rencana Bapak untuk melakukan pembelajaran ulang. Dalam proses pembelajaran ulang itu nantinya apa yang Bapak inginkan? Tentu ada harapannya ya. Ya betul Bu. Saya ini akan melakukan pembelajaran tersebut dengan suasana nyaman dan menyenangkan, dengan melibatkan teman sebagai tutor sebaya, dan menggunakan media video tutorial cara berhitung cepat. Bagus. Saya kira bagus sekali Pak rencana Pak Saifullah untuk membantu anak dalam memahami operasi hitung dasar ini. Saya kira yang perlu kita diskusikan lagi adalah bagaimana langkah Bapak setelah pembelajaran ulang ini masih saja ada siswa yang belum paham. Kalau misalnya gini, Bu. sudah dilakukan Nanti pembelajaran siswa yang ulang dengan tutor belum, sebaya, ya, ya. masih ada yang ini kalau masih belum paham gitu ada Pak. yang belum paham. Kira-kira ini yang siswa dengan dapat rencana belajar seperti ya. apa? Nanti lewat video tutorial itu bisa belajar secara mandiri dengan video tersebut. Apabila masih terdapat kesulitan, nanti siswa dapat bertanya kepada saya lewat WA atau secara langsung, atau bisa minta bantu teman sebaya. Iya, saya kira bagus sekali langkah yang sudah Pak Saifullah mau jalankan, rencananya juga sudah runtut gitu ya. Dan saya di sini setuju dengan ide atau rencana yang akan Bapak lakukan. Iya, Bu. Oke. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena dapat berbagi cerita untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah ini. Legakah Pak untuk bisa berbagi cerita hari ini? Iya, iya, syukurlah Bu. Saya jadi lega dapat solusi dari permasalahan ini, Bu. Ya Pak, nggak sebingung pada saat awal bicara ya Pak ya. Setelah saya memahami atau mendengarkan percakapan dari perbincangan dari Bapak ini, apa sih yang dari yang sudah panjenengan mau rencanakan, komitmen apa ini Pak yang mau Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Komitmennya seperti apa? Iya, saya akan berkomitmen untuk membuat program bimbingan dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan program tersebut dengan melaksanakan pembelajaran ulang dengan nyaman dan menyenangkan. Baik. Mungkin ada lagi Pak yang mau jenengan sampaikan atau yang mau jenengan rencanakan dalam pembelajaran ulang tadi agar lebih paham siswa dalam memahami operasi dasar tadi, nggih? Iya, Bu. Saya akan melakukan refleksi dengan anak-anak di akhir pembelajaran. Jadi saya tahu pembelajaran ulang tersebut sudah berhasil atau belum. Iya, bagus Pak. Memang di akhir pembelajaran penting bagi guru untuk melaksanakan proses refleksi ya, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa. Lalu seperti apa sih Pak dukungan yang Bapak butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut? Ini saya butuh dukungan dari rekan guru matematika untuk berdiskusi bersama-sama dalam membuat program bimbingan tersebut. Iya. Bagus sekali Pak, saya kira idenya bisa untuk segera diterapkan dan semoga permasalahan yang Bapak sampaikan tadi segera terpecahkan, segera mendapat solusi dan harapannya apa tadi siswa-siswa bisa menguasai operasi dasar hitung matematika yang menjadi dasar untuk pembelajaran operasi aljabar. Gitu ya Pak ya? Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bu ya untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa tercerahkan dan termotivasi untuk segera melakukan program bimbingan ini. Baik.
Ya, semangat dan tetap sabar dalam mendampingi anak-anak. Semoga kita bisa berbincang lagi pada kesempatan yang mendatang. Terima kasih Pak Saifullah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Pak, rekamannya diputus dulu baru nanti lanjut?